semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Regresi Demon Lord. Kita masuk di part 14. Di awal video ini, mendengar perkataan JK yang mengatakan jika mereka akan menerobos masuk ke dalam kastil. Hans dan Snoch pun mengangguk mengerti, karena Johem mungkin saja sedang kesulitan sekarang. Namun, sebelum mereka bergerak, perhatian JK tertuju ketika melihat sebuah tanda titik di belakang telinga mayat seorang warga. Kita beralih pada Johem yang tengah dikurung di penjara bawah tanah Kastil Lord, di mana saat itu ia hanya bisa menurungi keadaannya sembari berpikir. Jorn Dracul mengurungku dalam penjara. Bagaimana bisa dia mengambil alih Kastil Lord? Sungguh menyedihkan. Aku berkata bahwa aku akan membawanya Pargot. Namun, disinilah aku berada. Kuharap dia baik-baik saja. Di saat Johem memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ada seorang pria menghampirinya mengatakan, "Kelihatannya kau kesulitan, Johem." Seketika itu juga, Johem menatap pria itu dengan sinis membalas, "Beraninya kau menerobos masuk ke tempat di mana hanya orang yang sangat berdosa di penjara?" Alih-alih merasa kesal dengan tatapan sinisnya, pria itu malah tersenyum lalu menyodorkan sebuah benda pada Johem sembari menimpali. "Menakjubkan, matamu masih memancarkan kehidupan. Ya, aku di sini untuk membantumu. Ini adalah Bloody Vessel. Masukkan ini ke dalam tubuhmu, maka kau akan bisa memperoleh kekuatan yang hebat. Kau bisa mengalahkan kakakmu yang ingin membunuhmu, bersama yang lainnya yang mengikuti dirinya." Tentu saja, tawaran tersebut membuat Johem terkejut. Meski begitu, Johem menolaknya. "Tidak, aku bahkan tidak mengenalmu. Aku tidak sebodoh itu untuk menerima apapun yang ditawarkan oleh orang asing." Mendengar penolakannya, pria itu pun tersentak kebingungan. Karena berdasarkan rencana, Johem seharusnya mengambil Bloody Vesselnya tanpa ragu, karena dendamnya pada Bjorn. Seketika itu juga, pria itu berpikir, apa ini? Kenapa dia menolaknya? Apa itu karena bajingan itu yang menemukan penawar untuk Igram? Kebencian Johem pada Bjorn telah melemah. Dengan pikiran seperti itu, pria itu pun mengubah rencananya di mana ia mengatakan, "Aku akan memberitahukanmu kebenarannya. Johem, ada seorang manusia yang memanipulasi penyakit menular sesukanya. Tidakkah kau merasa itu aneh bahwa segala macam penyakit menular tiba-tiba muncul? Semua penyakit itu adalah ulahnya. Orang itu dan kakakmu berkonspirasi bersama hanya untuk membunuhmu." Tentu saja, perkataan pria itu membuat Johem terkejut. Meski begitu, pria itu melanjutkan, "Jorn Dracul menghancurkan semua desa terdekat dengan penyakit-penyakit menular hanya untuk membunuhmu. Tentu saja, mereka menyebarkan Igram, penyakit terlemah di Osprey, karena mereka tinggal di sini. Itulah kenapa mereka memenjarakanmu di sini juga. Mereka tak punya pilihan lain, karena kau tidak mati juga. Bagaimana menurutmu? Apa kau masih tak tertarik menginginkan ini?" Mendengar semua hal itu, Johem yang mulai emosional pun bangkit bertanya, "Bukankah kau memihak kakakku?" Pria itu membalas, "Ya, aku membantu dia karena aku membutuhkannya sementara. Jika Bjorn Dracul menjadi Count Osprey, tidak. Tak butuh waktu lama, seluruh dunia akan menjadi neraka. Apa kau akan menolak kesempatan untuk menyelamatkan dunia hanya karena sedikit kecemasan? Ambillah, ini akan membantumu. Jika kau ingin melindungi apa yang kau sayangi, seraplah Bloody Vessel ini, Johem Dracul." Pada saat itu, Johem yang dilanda kebimbangan hampir terlena oleh bujuk rayunya. Namun, di saat Johem akan mengambil Bloody Vesselnya, Zeka tiba di sana mengatakan, "Oh ya, itu kelihatannya barang bagus, bukan begitu? Apa kau mau menjualnya padaku?" Tentu saja, kedatangan Zeka di sana mengejutkan mereka berdua. Bahkan pria itu langsung menyembunyikan Bloody Vesselnya. Meskipun begitu, Zeka yang mendekat mengatakan, "Aku tertarik dengan barang yang kau pegang. Apa kau bisa menunjukkannya padaku juga?" Tentu saja, pria itu langsung menolaknya karena Zeka tak akan mengerti. Zeka pun tersenyum melanjutkan, "Jangan seperti itulah. Seharusnya kau lebih pengertian pada seorang yang kalian sergap berulang kali." Sayangnya, bujukan Zeka tak berhasil, di mana pria itu terus menutup mulutnya dan menekankan jika Zeka tak perlu tahu apapun.
Melihat sikapnya yang seperti itu, Zeke pun semakin mendekatinya sembari menuturkan, tidak menyenangkan menghadapi orang sepertimu. Rekanmu yang kutemui sebelumnya tidak membosankan sepertimu. Aku punya sebuah teori sejak aku melihat salah satu rekanmu di Seoul, bahwa kalian adalah sebuah organisasi yang menciptakan manusia demonik. Aku berasumsi barusan kau mencoba mengubah Joe menjadi makhluk itu dan membujuk dirinya mengkonsumsi body pressure itu. Mendengar perkataannya, pria itu pun tak bisa menjawab apapun karena dirinya sangatlah gugup berpikir. Heis, rencana ini gagal total. Aku tak punya pilihan lain selain bertahan hingga bantuan datang ke sini. Melihat pria itu yang terus saja menutup mulutnya, meskipun ia sudah memancingnya dengan mengatakan asumsinya, Zeke pun merasa jika ia akan kesulitan mengeluarkan informasi apapun darinya. Kemudian di tengah keheningan di antara mereka, tiba-tiba saja terdengar suara orang mengobrol yang menuju ke arah mereka. Seketika itu juga pria itu tersenyum senang karena mengira bantuannya sudah tiba. Bahkan Johem pun ikut merasa tegang karena ia juga mengira jika mereka yang datang adalah bala bantuan dari Bjorn. Namun ternyata yang tiba di sana adalah Hans, Snot, dan para prajurit bawahan Johem yang melapor pada Zeke jika mereka telah menguasai areanya. Tentu saja hal itu membuat pria itu tersentak kaget. Dan di tengah keterkejutannya, Zeke tersenyum mengatakan, "Ada apa dengan ekspresimu? Sepertinya kau ingin melulur waktu ya? Bukan begitu? Bagaimana? Harapan yang singkat itu, apa rasanya manis?" Seketika itu juga, pria itu mengumpat kesal, lalu berusaha kabur dari sana. Melihatnya yang mencoba untuk kabur, Zeke pun langsung menyuruh Snot untuk memblokir jalannya dengan cara meruntuhkan tembok di sana. Namun, melihat dampak reruntuhannya yang lumayan besar, bahkan merembet pada di penjara di mana Johem berada. Seketika itu juga seorang prajurit bawahannya berteriak, mengkhawatirkan keadaan tuannya. Untungnya, Snot sudah mengantisipasi hal tersebut, di mana ia melindungi Johem dengan membuat sebuah tangan golem dari batu. Melihat hal itu, Zeke pun tersenyum memuji Snot bersama dengan prajurit itu yang langsung menghampiri tuannya. "Apa Nek baik-baik saja, Tuan Muda?" Johem pun mengangguk, di mana ia merasa ada yang terluka. Kemudian, prajurit tersebut membopong Johem. Zeke mengajaknya untuk pergi ke lantai atas kastilnya, yang langsung disetujui oleh Johem karena ia harus menyingkirkan kakaknya karena telah memulai semua ini. Namun, Zeke yang merasa ada yang aneh bertanya, apa Johem sungguh berpikir kalau kakaknya itu adalah pelakunya? Meski begitu, mereka pun akhirnya berjalan bersama menuju ruangan kakaknya, Bjorn Dracul. Di jalannya, Zeke yang merasa ada yang aneh dengan tingkah Johem terus saja memandanginya, sembari berpikir. Cara dia berkomunikasi dengan para prajurit tadi sangatlah berbeda dengan Dracul yang kukenal di kehidupan kelampauku. Johem, jika bukan karena tubuhnya yang lemah, dia akan menjadi pewarisnya sejak dahulu. Saat kemudian, setelah mengecek semua ruangan, mereka pun mengecek ruangan terakhir, yaitu ruangan Lord. Namun, mereka semua dikejutkan ketika melihat Pak Salom yang juga berada di sana, bersama dengan Bjorn Dracul yang tertelungkup di dekatnya. Seketika itu juga, Johem bertanya, "Swallow, kenapa kau? Loh, kakak?" Melihat kedatangan mereka, Pak Salom tersenyum tenang mengatakan, "Kurasa si idiot itu gagal karena kau ada di sini. Ternyata kau berhasil selamat dan membantu Johem sekali lagi, Tuan Zeke." Melihat sikapnya yang begitu tenang, Johem kembali bertanya, "Swallow, apa kau bilang di balik semuanya ini? Ternyata kau yang menyebarkan penyakit-penyakit itu." Mendengar pertanyaannya, Pak Salom tersenyum membalas, "Apa kau baru saja menyadarinya? Ya, itu memang aku. Akulah yang membuat Lordmu dalam keadaan seperti itu juga, untuk memberikan penghakiman kepada keluargamu." Tentu saja, Johem sama sekali tak mengerti dengan perkataannya. "Penghakiman? Apa? Apa yang terjadi pada Nyonya Pargot? Di mana dia?" Di saat Johem terus menekankan hal itu, Zeke mendekat dan lalu menghentikannya. "Tuan Muda, jangan. Dia bukan pelaku sebenarnya. Pelaku sebenarnya adalah..." Namun, sebelum Zeke menyelesaikan kalimatnya, Nyonya Pargot tiba di belakang mereka mengatakan, "Oh, Tuan Salom ternyata benar. Ternyata kau masih hidup, Zeke." Tentu saja,
Hadirnya Pargot di sana membuat semua orang menatapnya. Masih begitu, Johem yang mulai mengerti maksud JK mengatakan, "Tuan JK, kalau begitu, pelaku sebenarnya adalah..." JK melanjutkan, "Benar, pelakunya adalah Nyonya Pargot. Dialah yang menyebarkan penyakit penularnya, dan Salom hanya membantunya." Seketika itu juga, Johem yang tak bisa menahan amarahnya berteriak, "Setelah semua yang ayah telah lakukan untukmu, apa alasan dibalik semua ini, Salom?" Pak Salom yang sama emosionalnya mengeluarkan pedangnya membalas, "Dia, Johem Draco, apa kau bahkan tahu kejahatan apa yang ayahmu telah lakukan?" Sekitar 1 dekade yang lalu, saat sebuah wabah terjadi di Osprey, ayahmu menugaskan semua orang yang ia bisa untuk mencoba menghentikan penyebarannya. Itu memang cukup berhasil. Namun, semua cara yang ia lakukan itu kembali memadanya dalam sebuah bentuk hutang. Ayahmu yang terbebani dengan semua hal itu menyebarkan penyakit menular lagi di area di mana orang-orang yang meminjamkan uang padanya tinggal. Orang-orang yang mempercayai ayahmu dan meminjamkan uang dalam jumlah besar sudah tak ada lagi sekarang karena wabah itu. Pemilik dari perusahaan Pargot dan juga satu-satunya temanku menjadi korban wabah itu. Itulah kenapa aku memutuskan untuk membawa penghakiman kepada keluargamu. Di sini, dan istri dari temanku yang kusayangi, Nyonya Pargot." Tentu saja, hal itu membuat Johem tersentak kaget. Dia tak percaya jika ayahnya melakukan hal seperti itu. Namun di tengah keterkejutannya, Zeke melangkah maju mengatakan, "Hei tua bangka, bukan begini caranya kalau kau ingin balas dendam. Di mana logikanya membunuh beberapa warga desa yang tak bersalah hanya untuk balas dendammu? Kau bisa kok membawa penghakiman pada keluarga Dracul saja." Mendengar perkataan Zeke, Pak Salom beralasan, mereka semua adalah orang-orang bodoh yang menyembah nama Dracul, tak peduli pada semua dosa yang... Namun, sebelum Pak Salom menyelesaikan kalimatnya, Zeke langsung menyelanya. "Di mataku, kau tak lebih baik daripada Lord." Seketika itu juga, Pak Salom terperanjat. Namun, ia segera menggenggam erat pedangnya, mengarahkannya pada Zeke sembari berkata, "Beraninya kau? Beraninya seorang sepertimu? Kau bahkan tak tahu apapun." Tepat setelah mengatakan itu, Pak Salom langsung melompat menerjang ke arah Zeke. Namun, di saat Zeke bersiap untuk menangkis serangannya, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan ketika Nyonya Pargot menusuk Pak Salom dari belakang. Kemudian, bersamaan dengan Pak Salom yang tak habis pikir dengan tindakan Nyonya Pargot sendiri tersenyum mengatakan, "Sepertinya kau sudah salah besar. Bukan balas dendam yang aku inginkan, Tuan Salom. Aku hanya ingin sebanyak mungkin orang menjadi sakit." Tentu saja perkataannya sontak menambah keterkejutan dirasakan Hans dan juga Snot yang sungguh tak menduga jika Nyonya Pargot sekaji itu. Meskipun begitu, Zeke bertanya padanya, "Apa ada alasan kenapa kau ingin hal lainnya selain untuk membalas dendam?" Sembari menjatuhkan tubuh Pak Salom yang sudah tak bernyawa, Nyonya Pargot menjelaskan, "Tentu saja, aku menemukan alasan itu setelah seluruh keluargaku telah mati karena wabah. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Anak dan suamiku baik-baik saja sehari sebelumnya. Namun tiba-tiba mereka jatuh sakit dengan demam tinggi dan mulai batuk darah. Bahkan para dokter menolak bertemu mereka karena takut terinfeksi. Aku merawat suami dan anakku, mengabaikan rasa takut bahwa aku juga bisa terinfeksi. Bagaimanapun, aku mencintai mereka. Waktu terus berlalu. Aku menyaksikan bagaimana wajah mereka kehilangan kehidupan. Saat itu, aku tersadarkan dengan sesuatu. Wajah-wajah orang yang mati dari wabahnya nampak indah sekali. Sebenarnya, aku bersyukur pada Count Dracul karena membantuku menemukan keindahan yang unik ini. Namun, sebelumnya Pargot menyelesaikan ceritanya, seorang prajurit bawahan Johem langsung mengeluarkan pedangnya berteriak, "Cukup! Aku tak bisa mendengarkanmu lebih lama lagi. Sadisme gila. Tuan muda, tolong beri kami perintah. Kita harus membunuh jalan gila itu. Dia telah membunuh ke teman-teman kami hanya untuk hiburan semata." Namun, alih-alih merasa takut, Nyonya Pargot malah tersenyum menantangnya. Fuh. Apa kau yakin tentang itu? Kalian tidak berpikir aku sengaja berada di sekitar kalian semua tanpa alasan apapun, ya kan? Apa kalian pikir hanya beberapa yang terpilih saja yang terinfeksi di Osprey? Mendengar hal itu, Johem yang mengerti maksudnya langsung bertanya, "Apa yang telah kau perbuat?
Apa kau punya sandera lainnya? Nyonya Pargot pun tersenyum melanjutkan. Sangat menyenangkan berbicara dengan orang yang lebih pintar. Sanderaku adalah seluruh warga Osprey. Tentu saja, hal itu membuat semua orang di sana terperanjat. Meski begitu, Joachim yang masih belum yakin menekankan. Apa kau menginfeksi semua orang? Nyonya Pargot mengangguk mengiyakannya. Apa kalian lupa bahwa itu keahlianku? Kalau begitu, sekarang kita mulai pembicaraan. Namun, sebelum Nyonya Pargot menyelesaikan kalimatnya, Zeke langsung menyelanya. Tidak, tak apa-apa. Ayo kita akhiri ini saja. Tentunya, sikap Zeke yang tidak mengucilkan sanderanya membuat Nyonya Pargot kebingungan. Oh ya, sungguh mengecewakan. Tak kusangka kau sebodoh itu. Atau kau mau bilang bahwa kau tak mempercayaiku? Zeke membalas, tentu saja tidak. Aku percaya padamu kok. Nyonya Pargot menimpali. Lalu, apa kau mau bilang kau bersedia mengorbankan seluruh warga Osprey? Zeke menekankan, jika kau minta aku memilih antara keduanya, aku akan membunuhmu, walau bahkan itu artinya aku harus mengorbankan Osprey. Tentu saja perkataan Zeke membuat Hans yang merasa khawatir bertanya, Tuan Muda, bukankah kau berkata bahwa kau akan mencoba menjadi orang baik? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Mendengar hal itu, Zeke pun menatapnya membalas. Kau benar, aku memang berkata begitu. Itulah kenapa aku mencoba untuk membunuh wanita itu. Hans menimpali, tapi Tuan Muda, semua warga Osprey bisa mati. Zeke menekankan, itu berarti mereka semua adalah pengorbanan yang tak terhindarkan. Hei Hans, itu mungkin terdengar kejam bagimu karena kau seseorang yang bermimpi menjadi seperti para pahlawan dalam cerita-cerita itu. Tapi seseorang akan selalu menghadapi berbagai persimpangan di kehidupan nyata. Terkadang persimpangan itu menawarkan pilihan-pilihan yang sangat-sangat penting. Tak peduli jalan mana yang kau pilih. Seperti saat ini, jika kau sungguh ingin menjadi seorang pahlawan, kau harus membuat sebuah pilihan. Bahkan walaupun itu sakit rasanya. Apa menurutmu, jika kita membiarkan wanita ini pergi, dia akan bersembunyi di pegunungan dan hidup menyesal selama sisa hidupnya? Atau menurutmu, dia akan kegirangan dan menyebarkan lebih banyak wabah lagi? Jika dia melakukan itu, menurutmu jumlah kematiannya apakah akan lebih rendah daripada populasi di Osprey? Lagi pula, aku berkata, aku akan mencoba menjadi baik, bukan berarti aku akan menimbang tindakan mana yang lebih baik dari yang lain. Mendengar semua hal itu, Hans pun tertunduk lesu, bersama dengan Nyonya Pargot yang bertanya, jadi, kau sungguh ingin bertarung? Zeke yang telah mengangkat pedangnya membalas, itulah yang berusaha aku katakan selama ini. Namun, Joachim yang masih merasa cemas langsung menahannya. Tuan Zeke, kita tidak bisa mengorbankan seluruh warga Osprey. Zeke pun menurunkan pedangnya membalas. Jangan khawatir, semua orang akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Joachim yang merasa lega pun membalas. Tentu saja, aku tahu. Kau tak akan berkata lagi. Namun, sebelum Joachim menyelesaikan kalimatnya, Zeke langsung menyalanya. Aku serius dengan apa yang kau katakan tadi. Tapi itu jika aku disuruh memilih salah satu di antaranya, warga Osprey atau membunuh Nyonya Pargot. Maksudku, itu sama sekali tak masuk akal. Para warga Osprey telah disembuhkan semua. Tentu saja, perkataan Zeke membuat Nyonya Pargot tersentak kaget, hingga ia langsung menatap ke arah Zeke dengan tajam. Dan ini pun diakhiri dengan, setelah Nyonya Pargot terus menatapnya, Zeke tersenyum mengatakan, bagaimana Nyonya Pargot? Bagaimana rasanya habis manis sepah di buah?